Kirimi saya air dan makanan, karena saya akan berada di kapal sampai detik yang terakhir. Halo, apa kabar semuanya? Kembali lagi bersama Wahyu Pio. Hari ini, aku akan ngajak kalian cerita-cerita tentang sejarah kecelakaan maritim terburuk sepanjang masa. Indonesia pernah mencatat sejarah kecelakaan maritim terburuk, yaitu tenggelamnya kapal tanpa emas 2 milik PT Pelni di perairan Masa Limbo, yang banyak memakan korban. Kasusnya sampai hari ini belum terpecahkan. Cerita singkatnya, pada tahun 1980, Indonesia pernah memiliki sebuah kapal yang besar. Dan kapal ini sempat dikatakan sebuah kapal primadona pada masanya. Kapal itu adalah kapal penumpang tanpa emas 2 milik PT Pelni. Kapal ini tergolong kapal RoRo atau roll on roll off dengan tipe screw steamer, sebuah kapal baru yang memiliki bar dan live musik di dalamnya. Kapal ini berbobot 2.420 ton. Untuk daya tampung, kapal ini sudah tidak diragukan lagi, karena kapal ini dapat menampung penumpang sebanyak 1.250 sampai 1.500 penumpang. Kapal ini sempat melakukan uji pelayaran perdananya pada tanggal 2 Juni sampai 13 Juni 1980 dengan rute Padang, Jakarta Ujung Pandang yang membawa sejumlah wartawan dan anggota DPR di dalamnya. Setelah beberapa bulan melakukan uji pelayarannya, pada hari Sabtu, tanggal 24 Januari 1981 malam, kapal tanpa emas bertolak dari dermaga Tanjung Priok dengan tujuan Ujung Pandang yang dinakodai oleh Kapten Abdul Rifai. Menurut jadwalnya, seharusnya kapal ini tiba di Ujung Pandang pada tanggal 26 Januari 1981 pukul 10 pagi. Kapal pun berlayar sampai pada tanggal 25 Januari malam. Kapal ini diterpa ombak setinggi 7-10 meter dan angin yang berkecepatan 15 knot. Akibat terpaan ombak, bagian mesin kapal mengalami kebocoran bahan bakar dan mengalami percikan api dari puntung rokok yang berasal dari ventilasi. Api pun semakin menjalar ke kompartemen mesin karena pintu dek yang terbuka. Setelah 2 jam, tenaga utama mati dan generator darurat pun gagal. Akhirnya, usaha pemadaman pun dihentikan karena sudah tidak memungkinkan lagi. Api pun semakin besar karena telah merambat ke kendaraan-kendaraan yang terletak di kardek. Kapten kapal sempat mencoba menyalakan mesin kapal dengan tujuan untuk merapat ke pulau-pulau terdekat, tetapi baling-baling tidak dapat berputar kembali. Akhirnya, para penumpang diperintahkan untuk menaiki dek paling atas dan menaiki skoci. Saat itu, sebuah KM Sangihe yang dinakodai oleh Kapten Agus Kasumirat yang berlayar menuju Surabaya untuk memperbaiki mesin kapalnya. Tiba-tiba, Mualim 1 KM Sangihe yang bernama J. Bilalu melihat sebuah kepulan asap. Dia sempat berpikir bahwa itu sebuah kepulan asap dari tambang minyak di laut lepas milik Pertamina. Kapten Agus Kasumirat merupakan teman satu angkatan Kapten Abdul Rifai di Akademi Ilmu Pelayaran. KM Sangihe pun berusaha untuk mendekati titik asap tersebut, dan ternyata kepulan asap tersebut adalah sebuah kapal tanpa emas 2 yang terbakar. Markonis KM Sangihe yang bernama Abu Bakar langsung mengirimkan pesan Morse SOS ke kapal-kapal yang ada di sekitar. Akhirnya, kapal-kapal yang di sekitar pun datang untuk memberikan pertolongan. Di antaranya KM Ilmamoy, kapal tanker Istana 6, kapal Adiguna, dan KM Sinata milik PT Prodisa Lines. Kapal-kapal ini sempat mencoba merapat ke kapal tanpa emas 2, tetapi tidak bisa dikarenakan badai laut yang hebat. Kapten Abdul Rifai juga sempat mengirimkan pesan kepada Kapten Agus Kasumirat melalui awak kapal yang berhasil menyeberang ke KM Sangihe, yang isinya, "Kirimi saya air dan makanan, karena saya akan berada di kapal sampai detik yang terakhir." Tetapi, permintaan Kapten Abdul Rifai tidak dikabulkan oleh Kapten Agus Kasumirat. Pada tanggal 26 Januari 1981, Laut Jawa dilanda hujan yang sangat deras, dan api pun mulai menjalar ke ruang mesin. Tanggal 27 Januari, terjadi ledakan di ruang mesin kapal yang membuat kapal semakin rusak parah. Kapal pun mulai miring
akibat air laut yang semakin banyak masuk, dan KMP Tampomas II pun tenggelam ke dasar Laut Jawa bersama ratusan orang yang masih berada di dalam kapal, yang salah satunya adalah Kapten Abdul Rifai selaku nahkoda KMP Tampomas II. Setelah terjadi tragedi tenggelamnya kapal Tampomas II, ternyata banyak sekali timbul kejanggalan-kejanggalan dari berbagai pihak. Di antaranya, ternyata KMP Tampomas II semula bernama MV Great Emerald, diproduksi tahun 1956 oleh Mitsubishi Heavy Industries Shimonoseki, Jepang. Kapal ini kemudian dimodifikasi ulang tahun 1971 di Taiwan. Kapal ini dibeli oleh PT PAN, pengembangan armada niaga nasional dari pihak Jepang. Komodo Marine CO Rutsa seharga 8,3 US dollar. Kemudian PT Pelni membelinya secara mengangsur selama 10 tahun kepada PT PAN. Sedangkan kapal ini pernah ditawarkan ke perusahaan swasta lainnya hanya seharga 3,6 juta US dollar. Berbagai pihak termasuk Jepang sendiri sudah menyatakan bahwa kapal ini sudah berumur 25 tahun. Begitu beroperasi, kapal ini langsung dipacu untuk melayani jalur Jakarta-Padang dan Jakarta-Ujung Pandang, yang memang pada saat itu rute tersebutlah rute yang paling padat. Setiap selesai pelayaran, kapal ini hanya diberi istirahat selama 4 jam saja. Perawatan dan perbaikan kapal pun termasuk perlengkapan kapal hanya dilaksanakan sekedarnya saja. Ternyata, pada saat melakukan uji pelayaran perdananya pada tanggal 2 Juni 1980 sampai 13 Juni 1980, yang membawa sejumlah wartawan dan anggota DPR, kapal ini pun mengalami banyak sekali masalah. Di antaranya, menurut Ahmad Subagio yang merupakan anggota DPR fraksi PDIP, menyebutkan berbagai kejanggalan selama perjalanan, yaitu kapal yang berputar-putar dalam radius yang sama karena rusaknya salah satu knop otomatis pengatur mesin kapal. Dibatalkannya acara show kapal karena matinya aliran listrik dalam waktu yang lama. Menurut wartawan, 6 kali mesin kapal mengalami kerusakan selama dalam perjalanan. Ternyata, kapal ini bukan berangkat pada tanggal 24 Januari, melainkan jadwalnya kapal ini harusnya berangkat pada tanggal 23 Januari. Dikarenakan adanya kerusakan pada mesin kapal, akhirnya kapal ini diundur 1 hari. Seorang pemandu kapal menyebutkan bahwa mesin kapal sebenarnya sudah mengalami kerusakan sebelum bertolak dari dermaga Tanjung Priok. Yang paling menyedihkan, para penumpang diperintahkan menuju dek paling atas, namun berlangsung lama karena hanya ada satu pintu untuk menuju dek paling atas. Begitu sampai di dek paling atas, para ABK dan mualim kapal tidak ada yang memberitahu arah dan lokasi skoci. Bahkan, beberapa ABK malah egois menurunkan skoci hanya untuk mereka sendiri. Skoci yang tersedia hanya ada 6, yang hanya dapat menampung 50 orang dalam satu skoci. Ternyata, lantai geladak luar kapal hanya terbuat dari plat besi saja dan tidak dilapisi oleh pelapis kayu, sehingga memakan korban yang cukup banyak karena tidak sempat menggunakan alas kaki. Jadi kalian bisa bayangin, plat besi yang dibakar dengan api terus diinjak sama mereka. Kita bayangin kayak gini aja, kaki kita aja kalau kena knalpot pasti lengket, gimana dengan plat besi baja yang dibakar oleh api sebesar itu. Terus para korban harus berlarian karena untuk menyelamatkan diri. Mungkin mereka ada yang sempat lolos dengan terjun ke laut, atau mungkin mereka yang terjatuh di atas lantai itu nasibnya gimana. Selanjutnya, proses penyelamatan yang sangat lambat dan memakan waktu selama 37 jam. Para penumpang pun harus bertahan tanpa minuman dan makanan. Walaupun dropping makanan sempat dilakukan dari udara, tetapi tidak semua jatuh tepat di lokasi para penumpang. Kru pelayaran KM Tampomas II juga saat itu tidak lengkap. Kru yang bertugas pada hari itu adalah Kapten Abdul Rifai selaku nahkoda kapal, Mu'alim II dan Markonis II. Sementara Mu'alim I dan Markonis I sedang cuti dan tidak dicarikan pengganti. Parahnya, Mu'alim II dan Markonis II bertugas malah kabur lebih dulu hanya dalam waktu 30 menit setelah api muncul. Menurut kalian,
apakah sebuah pelayaran atau angkutan bisa berjalan atau berlayar jika tim atau krunya tidak lengkap? Bahkan kru yang bertugas pun sangat egois, bukannya mereka menyelamatkan para penumpang, melainkan mereka menyelamatkan diri mereka sendiri. Menurut kalian? Next, sebuah sumber menyebutkan angka taksiran jumlah penumpang gelap sekitar 300 orang. Tim penyelamatan memperkirakan 431 orang tewas, di antaranya 143 mayat yang ditemukan. 288 orang hilang bersama kapal. Sementara 753 orang berhasil diselamatkan. Menurut catatan, kapal tanker Istana 6 berhasil menyelamatkan 144 penumpang dan 4 jenazah. Sementara KM Singatha menyelamatkan 169 orang dan 2 jenazah. Kapal lainnya yaitu KM Sone tercatat menemukan 29 mayat, termasuk jasad nakoda KMP Tampomas II yaitu Kapten Abdul Rifai. Jumlah korban pun sampai saat ini tidak tercatat jelas. Berapa yang ditemukan, berapa yang meninggal, dan berapa yang hilang. Selanjutnya, Menteri Perhubungan Rusmin Nurjadin dalam penjelasannya pada pers di kantor Departemen Perhubungan mengatakan tidak terjadi hal yang abnormal di ruang mesin, melainkan terjadi pada ruang geladak kendaraan, khususnya pada kendaraan roda 2 yang terletak di sebelah belakang. Jadi, menurut Bapak Rusmin Nurjadin ini, kapal ini terbakar bukan karena adanya masalah di mesin atau terbakar gara-gara bocoran bahan bakar di mesin, melainkan api ini muncul dari kendaraan roda 2 yang terletak di kardek belakang. Jadi mungkin menurut dia karena kapal ini terombang-ambing kena ombak, terus kendaraan-kendaraan ini saling bergesekan terus memunculkan percikan api. Menurut beliau, menurut kalian apakah masuk akal? Selanjutnya, masinis 3 KMP Tampomas II yaitu Wisardi Hamzah mengatakan bahwa Tampomas II tidak memiliki sistem pendeteksi asap. Selanjutnya, penyelidikan yang dipimpin oleh Jaksa Bob Rusli Effendi Nasution sebagai kepala tim perkara tidak memberikan hasil yang berarti, sebab semua kesalahan ditudingkan kepada para awak kapal. Sebuah kapal tua yang dibeli dengan harga yang tidak jelas, terus mengalami kecelakaan, terbakar dan tenggelam. Selesai diselidiki, ternyata hasil penyelidikannya tidak ada hasil. Malah kecelakaan ini dilimpahkan semua kesalahannya kepada para awak kapal. Mungkin memang kelalaian dari mereka para awak kapal. Tapi bukankah harusnya dari pihak kapal atau perusahaan kapal tidak bisa memberi izin jika kru kapal tidak lengkap? Atau seharusnya kapal ini sebelumnya kan sudah mengalami kerusakan. Kenapa dari pihak atau perusahaan kapal ini mengizinkan kapal ini tetap berlayar? Apakah kapal ini memang murni tenggelam dan terbakar, atau kapal ini sengaja dibakar supaya untuk menghilangkan jejak-jejak tentang pembelian kapal yang tidak jelas? Menurut kalian? Komen di bawah. Next, kasus ini sempat terdengar seperti ditutup-tutupi oleh pemerintah pada saat itu. Bukti-bukti tercatat ialah rekaman saat kapal Tampomas II tenggelam yang beredar sempat disita. Koran-koran yang sempat mengangkat berita tentang kapal Tampomas II juga kandas. Perwakilan PT Perni mengaku bahwa saat KMP Tampomas II terbakar, ia mendapatkan instruksi dari Jakarta agar memberikan keterangan bahwa kebakaran yang terjadi tidak membahayakan. Akibatnya, berbagai pihak mengurungkan niatnya untuk membantu penyelamatan sebuah kapal yang terbakar di laut lepas. Mau itu kebakaran kecil atau kebakaran besar, itu kan tetap juga memakan korban. Mungkin. Menurut kalian, apakah orang memberi instruksi dari Jakarta ini sengaja menutup-nutupi kasus ini
dengan memerintahkan kepada perwakilan PT Pelni untuk mengaku bahwa kapal tanpa mas 2 terbakar itu tidak membahayakan. Setelah kejadian, dengan jumlah korban sangat banyak, apakah beliau ini masih bisa mengatakan bahwa kebakaran terjadi tidak membahayakan? Ini yang paling menyedihkan. Akhirnya, kesalahan dilimpahkan ke awak kapal yang bertugas dengan alasan kelalaian kerja. Ada kesan kasus ini sengaja ditutup-tutupin oleh pemerintah. Meskipun banyak suara dari parlemen yang menuntut pengusutan yang lebih serius. Jadi, kesimpulannya, kapal ini sebenarnya sebuah kapal bekas yang dibeli oleh PT Pelni melalui PT PAN dari pihak Jepang. Sebenarnya, kapasitas penumpang kapal ini tidak sampai 1.200 atau 1.500 penumpang, melainkan sekitar 600 sampai 700 penumpang saja. Kita bisa melihat dari jumlah skoci yang ada. Jumlah skoci yang ada hanya ada 6. Yang satu skocinya hanya dapat menampung sekitar 50 orang. Jadi, jika 6 skoci bisa turun semua, jumlah penumpang yang akan ada di dalam skoci itu adalah sekitar 300 orang. Yang aku tahu, sebuah kapal, ini yang aku tahu ya, maaf jika aku salah. Sebuah kapal seharusnya memiliki skoci dengan daya tampung minimal setengah dari jumlah penumpang di dalam kapal. Menurut kalian, apakah kapasitas penumpang kapal tanpa mas 2 ini benar-benar dapat menampung penumpang hingga 1.500 penumpang? Bukti lainnya tentang kapal ini ialah ternyata kapal ini sudah dimodifikasi di Taiwan pada tahun 1971. Melainkan yang dimodifikasi ialah kardek atas kapal, yaitu lantai 2-nya, yang tadinya merupakan dek, itu dimodifikasi ulang menjadi kamar-kamar untuk penumpang yang dapat menampung 1.000 penumpang. Dan kardek itu setelah dimodifikasi hanya menumpang untuk kelas ekonomi. Jadi benar, kapal ini sebenarnya tidak bisa menampung hingga 1.500 orang. Karena setelah dimodifikasi ulang, makanya kapal ini bisa menampung sekitar 1.500 orang. Berarti kapal ini dipaksa untuk menampung jumlah penumpang yang sangat banyak. Kita lihat dari umurnya, kapal ini merupakan kapal yang sangat tua, walaupun berbagai sumber menyebutkan bahwa kapal ini baru berumur 10 tahun. Tetapi dari sumber lain juga mengatakan bahwa kapal ini sebenarnya sudah berumur 25 tahun. Bahkan kapal ini hanya istirahat sekitar 4 jam saja dari setiap pelayarannya. Jadi, rute pelayaran kapal ini kan dari Jakarta, Padang, Jakarta ujung Pandang. Jadi berarti dari Jakarta ke Padang, terus istirahat 4 jam terus berangkat lagi, Padang, Jakarta. Istirahat lagi 4 jam terus berangkat lagi, Jakarta ujung Pandang. Istirahat 4 jam. Jadi itu setiap pelayaran itu hanya diberi istirahat selama 4 jam. Jadi diibaratkan kapal ini memang sengaja diporstir tenaganya untuk melakukan pelayaran. Dan kapal ini pun tidak mendapatkan pelayanan perawatan yang sangat baik. Melainkan kapal ini hanya mendapatkan perawatan seadanya saja. Terbukti pada saat KMP tanpa mas 2 terbakar, skoci dapat turun hanya 2 skoci. Entah itu karena memang skocinya yang tidak bisa turun, atau penumpang pada saat itu memang lagi panik sehingga tidak tahu cara menurunkan skocinya. Menurut kalian, apakah saat ini pelayaran kita di Indonesia sudah sangat baik? Komen di bawah. Ternyata, setelah upaya pemerintah untuk menutupi kasus ini, tidak mengurungkan niat dari berbagai musisi untuk mengenang tentang tragedi tenggelamnya kapal tanpa mas 2. Di antaranya, musisi legendaris Iwan Fals membuat lagu yang berjudul Celoteh Camar, Tolo dan Cemar. Dalam lagu itu, Iwan Fals membayangkan betapa mengerikannya peristiwa kebakaran di tengah laut lepas bagi para penumpang kapal tanpa mas 2 saat itu. Iwan Fals juga mengkritik lambatnya tim penyelamatan hingga banyak korban yang berjatuhan. Bahkan, proses pembelian kapal juga tidak luput dari kritikan Iwan Fals. Selain Iwan Fals, Ebit G. Ade juga menciptakan lagu terkaitnya tenggelam kapal tanpa mas 2.
lagu dengan judul Sebuah Tragedi 1981 yang mengisahkan heroisme Kapten Abdul Rifai yang merupakan nahkoda kapal tanpa mas 2. Karena Kapten Abdul Rifai lebih memikirkan keselamatan orang lain daripada dirinya sendiri, hingga dia tenggelam bersama kapal. Lagu tersebut dibuat atas permintaan putri dari Kapten Abdul Rifai. Memang benar, Kapten Abdul Rifai ini seharusnya menjadi pahlawan, karena menurut pengakuan dari penumpang-penumpang selamat, Kapten Abdul Rifai ini pada saat kapal sudah mulai mau tenggelam, dia masih sempat membagi-bagikan pelampung kepada penumpang. Dan orang-orang yang masih takut untuk melompat ke laut itu sempat didorong dia supaya untuk menyelamatkan diri. Dia tidak memikirkan lagi tentang keselamatan dia hanya memikirkan gimana caranya para penumpang kapal ini bisa selamat. Dia sadar bahwa saat itu kapal akan tenggelam bersama dia, tapi dia tetap tidak memikirkan keselamatan dia. Dia tetap fokus untuk menyelamatkan para penumpang yang pada saat itu masih berada di dalam kapal. Bukti lain dari perjuangannya Kapten Abdul Rifai ini ialah pada saat kapal mau tenggelam, Kapten Abdul Rifai sempat mengirimkan pesan kepada Kapten Agus Kusmirat. Dia meminta kirimi saya air dan makanan karena dia akan berada tetap di kapal sampai detik yang terakhir. Jika kalian di posisi Kapten Abdul Rifai, jangan kalian deh. Mungkin aku sendiri pun pada saat di posisi itu pasti akan sama dengan Margonis dan Mualim yang bertugas, yang dia akan menyelamatkan diri mungkin. Tapi jiwa sosial dan pahlawannya Kapten Abdul Rifai ini sangat-sangat perlu mendapatkan penghargaan. Tapi penghargaan pun tidak cukup karena beliau sudah tidak ada. Apakah pengorbanan beliau mendapatkan apresiasi dari pemerintah? Dan apakah menurut kalian kasus ini harus dituntaskan atau sudahlah, biarkan saja karena kasusnya sudah lama? Mungkin sekian cerita dari tragedi tenggelamnya kapal tanpa mas 2 di perairan Masalembo. Jika kalian punya cerita-cerita menarik untuk aku ceritakan, silahkan kalian komen di bawah, atau kalian bisa DM di Instagram aku, atau kalian bisa kirimi email di email aku. Jika menarik akan aku ceritakan. Jadi sekian dulu cerita dari aku, sampai ketemu di cerita-cerita berikutnya. Sampai ketemu di video berikutnya. Salam Tobi Bundar. Kapal tanpa mas